Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengkisahkan kisah Hanzalah bin Amir, sahabat Rasulullah yang jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Rasulullah SAW kita kenal dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang luar biasa, di mana para sahabat tersebut hidup dan menjelajahi kisah perjuangan masing-masing dalam membela Islam. Salah satu dari jajaran sahabat yang luar biasa hebat itu ada nama Hanzalah bin Amir, seorang pemuda pemberani yang kisahnya dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Kala itu, perang tengah berkecamuk di Madinah. Pasukan muslimin menjaga pos-pos tertentu dan bersiap apabila pasukan Abu Sufyan mendekat dan bisa menyerang kapan saja. Hanzalah bin Amir mengetahui bahwasanya esok paginya akan menghadapi pasukan musuh dalam perang Uhud. Malam harinya ia melakukan prosesi pernikahan, sebuah keputusan yang terlampau tenang untuk meminang seorang Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal di pagi harinya dia akan membela kaum muslimin bertarung melawan kaum kafir Quraisy. Memiliki niat untuk membahagiakan Jamilah, Hanzalah bin Amir meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam bersama istri yang baru ia nikahi. Hanzalah sendiri tidak tahu apakah keputusannya untuk menemani istrinya itu merupakan awal atau akhir. Rasulullah SAW pun pada akhirnya memberikan izin kepada Hanzalah untuk menginap malam itu bersama pengantin yang baru ia nikahi. Layaknya pasangan pengantin baru, Hanzalah dan Jamilah pun menghabiskan malam berdua, mencurahkan segala macam rasa cinta dan suka dalam dekapan mesra yang meluap dari kaki ke ujung kepala. Malam itu adalah malam yang sempurna. Hanzalah bin Amir merasa bahagia karena berhasil menikahi seorang yang ia cintainya. Hingga pada suatu titik di kala fajar, panggilan berperang menggema di seluruh langit Madinah. Terdengar sayup-sayup seorang yang berseru dan mengumandangkan panggilan perang. Suara itu semakin keras dan semakin keras. Tak ada lagi yang bisa mengelak dari fakta bahwa pasukan Abu Sufyan sudah berbaris di luar kota Madinah dan bersiap untuk menyerang. Saat suara tersebut sampai ke telinga Hanzalah, tanpa berpikir dua kali, Hanzalah langsung melepaskan dekapan dari sang istri, mengambil zirah dan pedangnya. Dia lalu keluar dan berjalan menuju jalan jihadnya. Jamilah yang menyadari suaminya menerima panggilan jihad, ia pun dengan tergesa-gesa langsung ikut keluar dari rumahnya sambil menatap punggung suami yang dinikahinya beberapa jam yang lalu. Dia pun mendoakan kepada Allah jalan yang terbaik untuk suaminya. Serangan yang tiba-tiba dan seruan yang membuat Hanzalah tidak ingat mandi wajib, lantas tidak mengakibatkan Hanzalah hilang semangat. Dengan keadaan berjunuk, dia pun segera bergabung dengan pasukan Rasulullah dalam perang yang lebih kita kenal dengan perang Uhud tersebut. Rasulullah mengkomandokan untuk bertahan sebisa mungkin, menghalau segala serangan sambil mengarahkan panah-panah untuk menghujani pasukan Abu Sufyan. Pada serangan gelombang pertama, pasukan muslimin berhasil mengagalkan serangan pasukan musuh. Namun sayangnya,
para pasukan pemanah tidak menghiraukan amanah Rasulullah untuk menetap di beberapa pos masing-masing. Pasukan pemanah tersebut dengan sengaja turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari pasukan kafir Abu Sufyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya penguasaan beberapa sektor. Hingga pada akhirnya, kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang datang dari arah belakang. Tidak butuh waktu lama hingga pada akhirnya pasukan muslimin terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi hingga pada akhirnya mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan di kubu kaum muslimin. Meskipun begitu, kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin melindungi Rasulullah SAW agar tidak terbunuh. Bahkan dalam pertahanan tersebut, sosok wanita seperti Nuzaibah binti Ka'ab juga ikut ambil bagian dalam melindungi Rasulullah. Di sisi lain, Hanzalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya. Dia menebas dan menumpas banyak sekali kaum kafir Quraisy, para sahabatnya yang gugur, seakan memberi semangat untuknya agar bisa menghabisi Abu Sufyan dan pasukannya. Di sela kecamuk medan peperangan itulah, pandangan mata Hanzalah bin Amir bertemu dengan mata Abu Sufyan. Tidak selang beberapa lama hingga pada akhirnya mereka terlibat pertarungan satu lawan satu. Abu Sufyan yang kala itu menunggangi kudanya segera mungkin maju menerjang, namun Hanzalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sufyan dengan pedangnya, membuat Abu Sufyan jatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat kesempatan tersebut, Hanzalah pun segera mendekati Abu Sufyan yang tidak berkutik dan bersikap mengibaskan pedangnya. Abu Sufyan menyadarinya. Dia tahu bahawa kini dia sudah tak bisa berkutik saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya. Melihat kesempatan tersebut, Hanzalah pun segera mendekati Abu Sufyan yang tidak berkutik dan bersiap mengibaskan pedangnya. Abu Sufyan menyadarinya. Dia tahu bahawa kini dia sudah tidak bisa berkutik saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya. Tidak ada yang dia lakukan, Abu Sufyan, selain meminta pertolongan dari kerabatnya. Beruntungnya Abu Sufyan kala itu, pasalnya salah satu pasukannya, Shaddad bin Al-Aswad, mendengar teriakan komandannya dan dengan segera mendekat. Hanzalah mematung kala itu. Saat itu hanyalah rasa sakit yang terasa dari tengkuknya. Dia berhasil dilukai oleh Shaddad bin Al-Aswad. Hanzalah tersungkur ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ. Sekerumunan orang kafir Quraisy yang ada di sekitar langsung menghantam Hanzalah yang lemas di tanah dengan pedang-pedang dan belati mereka. Dalam kondisi luka yang sudah parah, Hanzalah masih dilempari bertubi-tubi dengan anak panah dan tombak. Hingga pada akhirnya Hanzalah tidak bergerak lagi. Jasadnya terbujur. Hanzalah bin Amir meninggal dunia. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan. Entah berapa banyak korban yang berjatuhan. Saat darah sudah menyatu dengan tanah dan suara gesekan pedang berganti dengan suara angin semilir, para sahabat mulai mencari dan menghitung berapa banyak korban yang gugur. Dikala mengurus banyaknya jasad yang berguguran, mereka menyadari tubuh Hanzalah yang terbujur di satu sudut
bekas medan perang. Saat para sahabat memperhatikannya, itulah saat di mana tubuh Hanzalah terangkat. Kemudian muncullah air yang menetes dan menguyur ke seluruh jasad Hanzalah. Tubuh tersebut terbolak-balik seakan-akan ada yang memandikannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, sungguh aku melihat bahwasannya malaikat memandikan Hanzalah bin Amir radhiyallahu an antara langit dan bumi dengan air awan dalam bejana terbuat dari perak. Sungguh luar biasa, dikarenakan diedukasi dan cintanya kepada Islam, Hanzalah bin Amir rela meninggalkan istri yang baru saja dia nikahkan untuk berangkat berjihad dalam keadaan berjunub. Hanzalah tetap berdiri di medan peperangan dengan gagah berani hingga pada akhirnya di kematiannya para malaikatlah yang menunaikan kewajiban Hanzalah dengan memandikan jasadnya. Subhanallah. Kisah Hanzalah bin Amir di atas menyadarkan kepada kita bahwasanya berjalan di jalan Allah awalnya merupakan suatu yang lebih mulia dibandingkan kenikmatan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.